Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bisnis model kanvas yang kami miliki, yaitu hotang. Hotang adalah hotdog kentang yang terbuat dari sosis yang dibalut dengan adonan dan berlapiskan kentang goreng. Hotang ini sangat ramah di kantong pelajar dengan harga ekonomis, bahan-bahan yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Hotang bisa dimakan dengan cocolan saus dan mayones. Latar belakang kami memilih produk ini karena pada saat ini banyak masyarakat yang suka dari kalangan anak kecil hingga dewasa. Pembuatannya pun tidak terlalu sulit, biaya yang digunakan juga tidak terlalu banyak, tapi mendapatkan untung yang lumayan. Ya, di sini aku sebagai salah satu anggota kelompok BMC Tulip. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa kelompok Tulip itu membuat perencanaan usaha, yaitu usaha kuliner. Usaha kuliner kita adalah usaha hotang. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih aspek-aspek apa aja sih yang ada di dalam perencanaan bisnis hotang kita. Untuk aspek yang pertama adalah key partner. Key partner adalah apa saja atau siapa saja sih yang menjadi partner dalam menyukseskan atau yang berpengaruh di dalam bisnis kita. Untuk partner yang pertama itu ada supermarket. Ya, tentu supermarket sebagai partner utama bisnis kita karena dalam menyediakan bahan-bahan dan perawatannya itu kita membeli dari supermarket. Yang kedua ada distributor, yang ketiga ada e-commerce, dan yang keempat ada jasa antar paket. Oke, jadi untuk key partner ini penting adanya karena tentu jelas suatu bisnis tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak luar. Aspek yang selanjutnya adalah key activities. Apa sih yang dimaksud dengan key activities? Ya, aspek key activities adalah aspek yang menjelaskan tahap-tahapan apa saja sih yang diperlukan sebelum melakukan bisnis, atau tahap-tahapan apa saja yang diperlukan dalam perencanaan bisnis. Oke, untuk aspek key activities dalam kelompok kita, kelompok Tulip, yang pertama itu adalah penentuan plan. Jadi pertama-tama kelompok kita itu menentukan plan dulu, menentukan usaha apa sih yang akan kita jalani, usaha apa yang akan kita buat gitu. Setelah kita menentukan plan, plan ini nggak cuman bisnis apa yang akan kita buat, tapi plan secara mendetail keseluruhan, kayak promosi apa yang kita jalanin, bagaimana cara proses penjualannya dan sebagainya. Yang kedua itu ada tahap pembelian bahan baku. Ya, setelah kita mantap, setelah kita fix dengan plan yang kita buat, kita lanjut ke pembelian bahan baku untuk menyiapkan produk yang akan kita jual. Selanjutnya yaitu pencarian SDM. Nah, ini penting nih, karena untuk menjalankan suatu usaha sangat tidak mungkin jika tidak ada bantuan dari sumber daya manusia. Dalam mencari sumber daya manusia ini juga penting diperhatikan kualifikasi yang penting agar usaha kita dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi. Setelah kita siap, SDM kita siap, produk kita siap, itu artinya kita siap untuk menjual. Nah, apa sih yang diperlukan dalam proses menjual? Ya, tentu aja promosi. Nanti proses promosi atau promosinya lewat jalur apa aja itu bakal dijalankan sama teman aku nanti. Nah, untuk proses yang ketiga, ketika semua aspek dan semua elemen sudah siap, maka bisnis kita itu sudah siap untuk dijual. Produk Hello Hotang yaitu ada customer segments, yaitu target pasar yang akan kita fokuskan atau sasaran pembeli, yaitu ada masyarakat umum, teman, anak-anak, remaja, keluarga, dan saudara. Selanjutnya yaitu ada customer
relationship, yaitu bagaimana kita menjalin relasi dengan customer. Misalkan kita mengadakan promo beli 1 gratis 1, berkomunikasi langsung dengan pelanggan, membangun hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan kita memberikan pelayanan yang baik, pelanggan punya kenyamanan sebagai pembeli. Selanjutnya yaitu ada value proposition. Value proposition adalah bentuk ciri khas dari produk kita, yaitu dapat memberikan sesuatu yang menarik. Untuk customer adalah harga yang terjangkau, produk handmade, tidak menggunakan bahan pengawet, dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Sarana untuk menyampaikan keunggulan, nilai, dan manfaat dari bisnis kepada pelanggan. 1. Sosial media. 2. Selebaran. 3. Bazar. 4. Endorse. 5. Grab atau Gojek. Cost struktur. Menurut aku biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan bisnis. 1. Biaya pemasaran. 2. Biaya investasi. 3. Biaya overhead. Revenue stream mencakup penjelasan mengenai elemen yang harus dikelola dan dimaksimalkan dalam bisnis atau dari mana perusahaan dan bisnis memperoleh pendapatan. 1. Penjualan online dan offline. 2. Endorse. 3. Menitipkan ke toko lain. 4. Membuka kedai sendiri. Aspek yang selanjutnya adalah key research. Apa aja sih yang dibutuhkan untuk menyukseskan program bisnis kali ini? Yang pertama yang perlu diperlukan adalah modal. Ya, modal menjadi bagian terpenting untuk menyongsong plan atau rencana-rencana yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang kedua adalah peralatan dan bahan baku. Peralatan dan bahan baku juga dilakukan ketika kita sudah mendapatkan modal, sudah memiliki modal. Selanjutnya, yang tak kalah penting juga tempat berjualan. Baik bisa berupa kedai, ruko gitu, tempat berjualan. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kerja, pekerja atau pegawai yang akan membantu dalam melaksanakan proses-proses bisnis yang akan dilakukan. PKKMP FEUNY 2022 Ekonom muda berkolaborasi Menuju FEUNY unggul, kreatif, dan inovatif.